Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar wa huwal azizul jabbar khaliqul jannati wan narul laili wan nahar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil mukhtar wa ala alihi wa sahbihi al-akhyar. Wa ba'du qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du, sadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ketua BKM Masjid Baitur Rahman yang sama kita hormati dan kita muliakan, beserta seluruh pengurus yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah sekalian yang mohon maaf tidak mampu saya sebutkan satu persatu nama, gelar, pangkat, jabatan. InsyaAllah kita semua yang berhadir di tempat ini, di tempat yang mulia ini, InsyaAllah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kembali bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini kita isi hari kita, malam kita dengan kajian-kajian keislaman, bertepatan dengan peringatan Isra wal Mi'raj pula. Kemarin saya ditelepon Adinda Akmal, Ustadz, isi pengajian malam Rabu sekalian Isra Mi'raj. Oke, insyaallah saya bilang. Maka tema kita malam hari ini adalah Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, selanjutnya mari kita berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang berhadir di masjid ini termasuk orang-orang yang istiqomah bersolawat, orang-orang yang istiqomah mengamalkan sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupan kita. InsyaAllah asbab itu pula lah Allah Rasulullah akan memberikan syafaat kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini bulan 2 Februari Pak ya. Udah masuk bulan Sya'ban, betul Pak ya. Di bulan Rajab itu ada peristiwa yang sangat luar biasa, namanya Isra wal Mi'raj. Masuk ke bulan Sya'ban ada peristiwa yang sangat luar biasa pula dalam Islam. Itulah namanya nisfu Sya'ban. Masuk di bulan Ramadan ada pula peristiwa yang luar biasa, turunnya Al-Quran. Itulah namanya nuzulul Quran. Masuk ke bulan Syawal, meskipun tak pala luar biasa, tapi kebanyakan manusia apalagi umat Islam itu ramai-ramai memeriahkannya. Itulah hari raya Idul Fitri, halal bihalal. Maka semuanya itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala adalah hari-hari besar dalam Islam, di mana ketika memasuki hari-hari besar Islam, banyak umat Islam berkumpul, banyak umat Islam berduyun-duyun mendatangi majelis-majelis. Maka alhamdulillah malam hari ini kita hadir datang di majelis ini. Mudah-mudahan inilah majelis yang penuh dengan rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Bu, enggak apa-apa Ibu datang di majelis manapun, meskipun malam silahkan datang. Kalau ada suaminya, bawa suaminya lebih bagus. Meskipun suaminya siang tadi kerja berat, sampai di masjid ngantuk-ngantuk dengarkan ceramah Ustadz, enggak apa-apa. Ya Bu ya, enggak apa-apa. Orang yang mendengarkan ceramah Ustadz sambil ngantuk-ngantuk itu menandakan ceramah Ustadz itu masuk ke relung hatinya. Nah, jadi kalau ada ibu-ibu yang ngantuk berarti ceramahnya itu masuk ke dalam hatinya.
Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Isra wal Mi'raj itu, Bu, sebenarnya memang bagian daripada skenario Allah Subhanahu wa taala. Dan jauh sebelum wafat dua orang yang paling dicintai oleh Rasulullah, memang tanda-tanda itu udah Allah tunjukkan, Bu. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakwahnya itu diembargo, Pak, dikekang selama kurang lebih 3 tahun, dikekang, diembargo. Maka ketika itu kehabisan stok makanan, hingga akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memutuskan hijrah ke Taif. Hijrah ke Taif, Pak, dulu. Makanya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai di Taif Nabi tidak disambut sebagaimana Nabi hijrah ke Madinah setelah hijrah ke Taif ini. Kalau di Madinah kan Nabi disambut, Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'al lillahi da. Ibu hafal nggak tuh, Bu? Hafal nggak, Bu? Anak-anak kecilnya hafal nggak? Enggak. Ya, apa yang kalian hafal? Latu-latu. Jangan latu-latu aja kalian hafal. Mobile Legend kalian hafal. Dihafal tuh ya. Itu selawat-selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak berselawat. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Nabi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi hijrah ke Taif, respon orang Taif itu menganggap bahwa Nabi itu membawa sesuatu yang baru bagi orang Taif. Hingga akhirnya mereka mengatakan Nabi itu membawa ajaran yang berbeda dengan ajaran nenek moyang mereka, dan mereka anggap itu sesat. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi dilempar, Bu, dilempar. Ketika Nabi dilempar, maka kaki Nabi berdarah hingga trompa yang digunakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu basah dengan darah. Maka datanglah malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, jika sampai darahmu itu menyentuh tanah, jatuh ke tanah, maka aku akan ratakan penduduk Taif ini dengan tanah. Itu kata malaikat Jibril, Bu. Bayangkan luar biasanya bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, bantuan dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi itu berusaha bagaimana caranya agar darah itu tidak jatuh ke tanah, Pak. Supaya orang-orang Taif itu tidak rata dengan tanah, tidak dilaknat oleh Allah, tidak dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi berupaya bagaimana caranya agar darahnya tidak menyentuh tanah, enggak jatuh menetes ke tanah. Pertanyaannya, bagaimana kalau itu terjadi sama kita, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Kalau misalnya itulah saya misalnya, ya bisa jadi darah tadi malah saya jatuhkan ke tanah biar rata orang-orang Taif. Tapi tidak dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saking kejamnya orang-orang Taif hingga akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berlindung di balik gunung. Gunung yang paling tinggi di jazirah Arab itu namanya, Bapak Ibu, Jabal Abi Kubais dan Jabal Kuaikian. Itu dua gunung yang tinggi, yang paling tinggi di jazirah Arab, di Mekah. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi bersembunyi, berlindung di balik gunung, maka ketika itulah Bapak dan Ibu,
Nabi itu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi dalam doanya? Ya Allah, ilaika ashku dha'fu quwwati fa qillata hillati wa hawanu 'alan nas. Ya Allah, kepada Engkaulah aku mengadukan kelemahanku, mengadukan ketidakberdayaanku. Aku sekarang terhina di hadapan manusia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku direndahkan di hadapan manusia, ya Allah. Maka Pak, karena doa Nabi tadi ini, datang Malakul Jabal. Malakul Jabal itu malaikat penjaga gunung. Apa kata malaikat penjaga gunung? Ya Muhammad, kau pilih gunung mana yang tertinggi, gunung mana yang paling besar di Jazirah Arab nih. Gunung tadi saya katakan yang besar itu yang tinggi, Jabal Abi Kubais dan Jabal Kuaikian. Pilih yang mana? Kau tinggal pilih, sebutkan yang mana, itu akan aku hantamkan kepada penduduk-penduduk Taif. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Tapi Nabi malah mengatakan, Bapak Ibu, jangan. Jangan. Kenapa? Itu tanda kasih sayang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bu. Pertanyaannya, bagaimana kalau itu kejadian menimpa kita, Pak? Kita dizolimi orang, lantas datang bala bantuan, yang mana orangnya? Pasti kita katakan, itu orangnya, hancurkan aja. Begitulah kira-kira. Tapi tidak dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi malah mendoakan kebaikan untuk orang-orang Taif, hingga sampai hari ini Bapak Ibu, penduduk Taif itu 100% Islam. 100% Islam. Taif itu kalau di Sumut, Brastagi, Bu, tinggi. Tempatnya dingin, banyak tumbuh-tumbuhan, subur, banyak tanam-tanaman, banyak ada wortel apa segala macam. Begitulah kira-kira. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali dari Taif, maka dalam perjalanan itu Bapak Ibu, Nabi berjalan kaki. Ternyata jarak dari Makkah ke Taif itu 100 km. Jalan kaki, bayangkan. Padahal dulu ada kuda, ada onta, Pak. Kenapa Nabi tidak naik kuda, tidak naik onta? Karena Nabi tidak ingin perjalanannya itu diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy. Hingga kalaulah orang-orang kafir Quraisy itu tahu Nabi meninggalkan Mekah, maka Nabi akan dianggap menghindar, melarikan diri. Hingga Nabi itu berjalan kaki, Bapak Ibu. Nah, sepulangnya dari Taif, Nabi juga berjalan kaki. Nah, ketika Nabi berjalan kaki, Nabi membaca Al-Quran, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Nabi membaca ayat-ayat Al-Quran, turun ayat. Ayat itu surah Jin, surah Al-Jin. Surah Al-Jin ayat 1. Kata Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya, maaf salah. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Itu ayat yang turun, Pak. Apa artinya? Bu, ternyata arti dari ayat ini adalah, katakanlah hai Muhammad, telah diwahyukan kepadamu bahwasanya telah mendengarkan sekumpulan jin. Jadi Pak, ketika Nabi membaca Al-Quran sambil berjalan dari Taif ke Mekah, jin itu mendengarkan bacaan Quran Nabi Muhammad SAW. Apa kata jin itu? Inna sami'na Qur'anan ajaba. Sesungguhnya para jin itu ketika mendengarkan bacaan Al-Quran Nabi, takjub, Pak, takjub. Hingga ada jin yang masuk Islam. Nah, makanya tidak semua jin itu kafir, Bu. Ada juga jin yang Islam. Jadi kalau ada orang yang kemasukan setan, ya, kemasukan setan itu kan kadang-kadang ditanya, kau Islam atau enggak? Islam katanya. Nah, jangan dulu percaya, bisa jadi itu tak Islam. Karena memang setan itu kerjanya mengelabui. Tapi memang makhluk Allah itu bukan hanya manusia.
tapi juga jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, Pak. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepada aku. Ini menunjukkan bahwa manusia, jin itu memang diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Makanya jin juga ada yang muslim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ini menunjukkan ada jin, ada manusia. Jadi Bapak Ibu, kalau ibu-ibu membaca Al-Quran, bisa jadi ada jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran ibu. Makanya bacaan Qurannya itu juga harus bagus, supaya jin itu takjub. Ya, mudah-mudahan jin yang mendengarkan itu masuk Islam. Tapi persoalannya kita nggak tahu, nggak nampak, Bu. Kalau misalnya kita nampak, barangkali ibu tak jadi baca Quran. Ya Bu ya? Betul nggak Bu? Barangkali tak jadi baca Quran, Bu. Tapi memang sayang sekali di Indonesia ini, yang ada di benak kita, pemikiran kita, itu jin, setan, itu semuanya difabel. Apa Bu? Difabel. Apa difabel? Disabilitas. Suster ngesot, cobalah. Kan nggak bisa jalan tuh Bu ya. Nah, suster ngesot kan nggak bisa jalan, cobalah. Gitu pun manusia tuh takut sama suster ngesot. Kalau lomba lari pun kalah sama ibu-ibu deh. Kenapa dia ngesot, ibu lari? Kan gitu kan? Pocong lompat-lompat. Nah, kan aneh nih ya. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak apalah kita takut, tak usah khawatir, sesungguhnya Allah bersama kita. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi dizalimi di Taif, Nabi pulang. Kuncinya sabar. Ya Bu ya, ketika Nabi dizalimi, Nabi sabar. Lantas singkat cerita Nabi Muhammad SAW juga bertambah kesedihannya. Kenapa? Wafat dua orang yang paling dikasihi, disayangi oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama siapa? Yang pertama itu pamannya, Abu Thalib. Ketika usia Nabi 50 tahun, pamannya wafat, pamannya meninggal dunia, Pak. Namanya Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Itu paman yang selalu membela Nabi kapanpun dimanapun. Tanpa diminta oleh Nabi, pamannya selalu membela Nabi. Ketika Nabi dizalimi, yang membela itu pamannya. Kenapa Nabi sedih, Bu? Nabi pernah mengatakan kepada pamannya, ya ammi qul la ilaha illallah. Pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Asyhadu laka yaumal qiyamah, aku akan bersaksi untukmu nanti di hari kiamat, kata Nabi Muhammad SAW. Tapi Bu, ternyata ketika sakaratul maut, yang ada di sekitarnya itu Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Dapur, Abu cuci piring, macam-macam. Ya. Akhirnya apa? Karena dia penghulu, pemimpin, orang yang dituakan di kaum Quraisy, hingga akhirnya barangkali dia merasa sungkan, enggan untuk mengucap kalimat syahadat itu. Hingga akhirnya wallahu a'lam bishawab, wafatlah pamannya tidak dalam keadaan beriman. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, namun nanti di belakang hari terjadi perdebatan. Terlepas dari perdebatan itu, bahwa ternyata ayat Al-Quran menegaskan innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya Muhammad, kata Allah dalam Quran, kau tidak bisa memberi hidayah kepada orang-orang yang engkau cintai, kecuali yang memberi hidayah itu apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita menasehati orang lain, jangan kita memaksa dia itu harus taat saat itu juga. Kita hanya berusaha menasehati orang. Ya Pak, Bapak punya anak, nasihati anak kita. Jangan kita menganggap bahwa itu anak harus mentaati Allah dan Rasulnya saat itu juga.
Karena apa? Tugas kita hanya memberikan nasihat, sementara yang memberikan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, paman Nabi saja ini di hadapan Nabi langsung itu wafat dalam keadaan tidak mengucap kalimat syahadat. Apalagi kita. Makanya jangan heran meskipun ayahnya ustadz, kadang-kadang ada anaknya juga yang buang busuk seperti pohon durian, Bu. Durian itu tak semuanya manis, tak semuanya enak. Ada juga yang busuk. Apalagi kalau ayahnya kalong, anaknya pasti nyolong. Ayahnya kampret, anaknya nyopet. Intinya kita tetap berusaha, berupaya bagaimana caranya agar kita senantiasa memberikan nasihat kepada siapapun, orang-orang terdekat kita. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan harum min humurin na'am." Sesungguhnya orang yang dengan ucapannya, dengan lisannya itu menjadi sebab hidayah bagi orang lain, itu sesungguhnya jauh lebih baik dibandingkan dengan seseorang itu yang memiliki onta yang berwarna merah dan harganya itu paling mahal, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Bu, Nabi sabar, wafat pamannya sabar. Dizalimi di Taif sabar. Istrinya meninggal Khadijah sabar. Orang yang sabar di bumi akan dinaikkan derajatnya ke langit. Seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa, Bu? Kita, Pak, Bu, harus perbanyak sabar sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya sama ibu-ibu. Nabi itu, Bu, Nabi itu ketika istrinya wafat menangis. Sedih. Kenapa? Tentulah sedih, istrinya menangis. Saya mau tanya, Bu, misalnya ibu meninggal dunia, suami ibu tuh nangis enggak, Bu? Nangis enggak, Bu? Nangis, Pak, ya? Nangis. Kucek-kucek mata, tapi sambil dibuka. Mana gantinya? Gitu, Bu? Iya. Ada yang bilang iya. Ada yang bilang enggak. Ini enggak jelas juga. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Sabar. Orang yang sabar, kesabarannya itu luar biasa di bumi, derajatnya akan dinaikkan Allah ke langit. Itu seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat musibah, sabar. Kereta hilang, sabar. Bini kita dilarikan orang, sabar. Nah, itu bukan sabar, itu pauk namanya, Bu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Menanamkan nilai-nilai kesabaran, pasti akan Allah naikkan derajat kita ke langit. Yakinlah Bapak Ibu. Karena Allah itu bersama orang-orang yang sabar, yakin dan percaya. Artinya, Bu, karena Nabi sabar, Allah ingin menghiburnya. Dengan cara apa? Dengan cara mengisra mi'rajkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam beberapa hadis, di beberapa kitab, di beberapa literatur Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terutama hadis Bukhari Muslim, riwayat Anas bin Malik bin Sa'sa'ah tentang malam Isra Mi'raj. Intinya Bapak Ibu, ketika Nabi sedang berada di Hijri Ismail dalam keadaan berbaring, tiba-tiba itu ada yang datang menghampirinya. Maka ketika itu Bapak Ibu, ada yang menghampiri Nabi kemudian membelah dari pangkal tenggorokan sampai bagian dadanya. Maka ketika itu ternyata yang menghampirinya itu malaikat Israel, malaikat Jibril, bukan Israel, malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril ketika itu mengeluarkan hati Nabi, kemudian dibawakan bejana emas yang berisi iman. Maka hati Nabi pun dibersihkan, dicuci oleh malaikat Jibril.
kemudian dijahit dan dikembalikan pada tempatnya semula. Kemudian Nabi dibawakan seekor hewan tunggangan berwarna putih, lebih kecil daripada bighal. Bighal itu peranakan antara kuda dengan keledai. Lebih kecil dari kuda, lebih besar daripada keledai, namanya bighal. Dan bighal inilah yang belakangan disebut dengan buruk. Apa bu? Buruk. Jadi buruk itu kendaraan seperti bighal, peranakan kuda dan keledai. Jangan kita pikir buruk itu macam sajadah. Kalau kita anggap buruk itu macam sajadah, berarti ibu ini sering nonton film Jin dan Jun. Bu ya. Jangan kita pikir buruk itu macam sajadah, enggak. Buruk itu macam peranakan kuda dan keledai dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya buruk itulah yang menemani Nabi bersama dengan malaikat Jibril. Buruk itu kan artinya cahaya, Bu. Ada lagi makna lain yang mengartikan buruk itu suci artinya. Maka buruk itu cahaya yang suci. Kecepatan cahaya berapa, Bu? 300.000 km per detik. 300.000 km per detik. Jarak Makkah Madinah 3.000 km lah kita katakan. 3.000 km. Sementara kecepatan cahaya 300.000 km per detik. Berapa waktu yang ditempuh Nabi dari Makkah, bukan Makkah, dari Makkah ke Masjidil Aqsa 3.000 km? Tentu tidak sampai 1 detik, Pak. Tidak sampai 1 detik. Makanya kalau ada orang yang tidak percaya dengan peristiwa Isra dari Makkah ke Masjidil Aqsa, ini menunjukkan orang itu, kita katakan meskipun profesor, otaknya besar, tapi hatinya kecil, maka tidak bisa menerima peristiwa Isra wal Mi'raj. Sebenarnya peristiwa Isra wal Mi'raj ini gampang aja, Pak. Gampang aja, Bu. Meskipun dia cerdas, itu banyak yang nggak percaya. Itulah orang-orang yang bukan Islam. Tapi meskipun dia hanya tamat SD, tamat SMP, tamat SMA, meskipun hanya S1, tapi hatinya luas, ada imannya, maka dia akan yakin dan percaya dengan peristiwa Isra wal Mi'raj itu. Nah, maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kembali lagi, hanya orang-orang berimanlah yang bisa dan mampu mempercayai peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, satu. Yang kedua, Nabi Isra ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa sekarang itu di Palestina. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa mesti Isra-nya itu ke Masjidil Aqsa? Ada 3 alasannya. Dalam Quran, alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Itu tempat yang diberkahi, Pak, sekelilingnya. Kenapa diberkahi? Pertama Bapak Ibu, Palestina, Masjidil Aqsa itu tempat berkumpulnya para nabi, berkumpulnya para rasul. Satu. Yang kedua, Masjidil Aqsa itu tempat di mana Nabi salat mengimami para nabi dan rasul lainnya. Nabi menjadi imam, Bu, ketika sholat, dan makmumnya itu para nabi dan rasul lainnya. Yang ketiga, makam para nabi dan rasul yang paling banyak itu di Palestina. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya doakan mudah-mudahan Allah beri kesempatan kita untuk ke Masjidil Aqsa. Amin. Berani nggak, Bu? Berani nggak? Jangan takut ditembak sama Israel. Nah, yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi waktu aman lah. Jangan pula waktu perang ribut-ribut ke sana kita. Nah, itu namanya cari masalah. Tapi tidak apa-apa juga kalau mau yang berjihad. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat di Masjidil Haram 100.000 pahalanya. Salat di Masjid Nabawi
1000 pahalanya. Salat di Masjid Al-Aqsa 500 pahalanya. Salat di Masjid Baitur Rahman 27 pahalanya. Salat sendirian 1 pahalanya. Mana yang mau kita pilih? Terserah. Kalau ada duit pergi ke Mekah Madinah. Ya kan? Nah, maka Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua pergi ke Mekah Madinah, baik itu haji ataupun umrah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 5 menit lagi. Nanti kita doakan, ternyata ada pengurus salah satu di masjid ini yang sedang sakit. Kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh. Amin. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Mi'raj, Nabi naik ke langit pertama. Langit pertama Nabi bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Naik lagi ke langit kedua, Nabi bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihi salam. Naik ke langit ketiga, Nabi bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Naik ke langit keempat, Nabi bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Naik ke langit kelima, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Naik ke langit keenam, Nabi bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Dan ketika Nabi naik ke langit ketujuh, Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Di antara 7 langit itu, Nabi bertemu dengan beberapa nabi. Yang paling banyak komentarnya itu Nabi yang berada di langit ke-6, Bu. Siapa? Nabi Musa. Nabi Musa itu paling banyak komentarnya, Bu, terhadap Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Memang Nabi Musa itu orangnya paling keras. Paling keras. Banyak sekali wejangan-wejangan, nasihat-nasihat yang Nabi Musa sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Termasuk yang menyampaikan pendapat kepada Nabi Muhammad agar meminta keringanan kepada Allah. Salat dari 50 waktu jadi 5 waktu pun asal atas saran Nabi Musa, Pak. Ketika kedatangan Nabi Musa itu menangis. Loh, kok menangis? Apa ketika ditanya oleh Jibril alaihi salam? Kata Nabi Musa, "Apa yang menyebabkanmu menangis wahai Musa?" kata Jibril. Lantas kata Nabi Musa, "Aku menangis karena ada seorang anak yang diutus setelahku, tapi umatnya itu jauh lebih banyak yang masuk ke dalam surga dibandingkan dengan umatku." Bu, ternyata Bapak Ibu semua nih, kita semua yang termasuk umat Nabi Muhammad, ini umat yang paling banyak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka saya lihat bapak-bapak, ibu-ibu semuanya ahli surga nih. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal. Karena itu doa Nabi Musa, Pak. Ini fakta. Karena berangkat dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam satu riwayat Nabi Muhammad itu pernah bertanya kepada malaikat Jibril. Apa kata Nabi Muhammad? "Wahai Jibril, apa respon Allah?" Begitulah kira-kira. Apa respon Allah melihat Nabi Musa ketika aku datang ke langit ke-6, naik ke Sidratul Muntaha, ke Mustawa, menjemput sholat? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Jibril? Jibril mengatakan, "Ya udah, dibiari aja," kata Allah Subhanahu wa taala. Dibiari aja. Kenapa, Bu? Bahwa ternyata Allah membiarkan Nabi Musa, memang perangainya seperti itu, Bu. Nabi Musa itu keras. Saking kerasnya Bapak Ibu, jin dipukul, dihantam matanya, lepas matanya, Pak. Itu Nabi Musa alaihissalam. Ada di dalam Quran kisahnya ada. Nabi Musa itu orang paling kuat, paling keras. Dipukulnya jin, mata jin tadi lepas, Bu. Apalagi manusia. Manusia kalau udah diembat Nabi Musa sekali aja tumbang tewas. Itu Nabi Musa alaihissalam. Ada nggak Nabi Musa sekarang ini, Pak? Maksudnya orang-orang yang seperti Nabi Musa, sekali pukul hajar tewas orang.
Itu Nabi Musa seperti itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ada orang yang seperti Nabi Musa, oh heranlah kita kan. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya ada juga yang mengatakan bahwa sebenarnya Nabi Musa itu nasihatnya bagus meskipun tidak diminta nasihatnya oleh Nabi Muhammad SAW. Karena kalaulah misalnya Nabi Musa tidak memberikan nasihat kepada Nabi Muhammad, niscaya hari ini kita sholat sehari semalam 50 waktu, Bu. Sanggup nggak Ibu sholat sehari semalam 50 waktu? Yang 5 waktu aja pun kadang-kadang manusia ini bolong-bolong, Pak, lalai, lewat. Apalagi 50 waktu. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita bahwa hari ini Allah anugerahkan kepada kita sholat 5 waktu sehari semalam 17 rakaat. Kalau levelnya di atas orang-orang biasa, janganlah hanya 17 rakaat, tambah 13 rakaat lagi. Apa itu? Qiyamul Lail. Kalau mau 11 silahkan, kalau mau 23 silahkan juga, nggak ada masalah. Tidak usah kita berdebat terkait dengan 11 atau 23. Kalau mau lebih daripada itu, tambah dengan rawatib, sholat yang mengiringi sholat wajib, silakan, itu jauh lebih bagus. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hingga akhirnya Nabi Muhammad SAW itu menerima perintah sholat 5 waktu sehari semalam. Kenapa Nabi langsung menjemput? Karena ternyata sholat itu salah satu ibadah yang paling tinggi nilainya di sisi Allah. Karena yang paling pertama dihisab itu sholat, makanya dijemput langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, peristiwa Isra wal Mi'raj itu kan dari masjid ke masjid, menunjukkan tempat yang paling mulia di dunia ini masjid. Maka Bapak Ibu kalau mau berlindung di masjid, mau berkumpul di masjid, karena rahmat Allah itu lebih banyak turun di masjid. Itu Bu ya. Yang terakhir, jangan lupa kita memuliakan orang yang memang mesti dimuliakan. Karena Nabi itu ketika naik ke langit 1, 2, 3 sampai ke 7 itu dimuliakan oleh para nabi. Karena Nabi Muhammad itu orang atau nabi yang soleh, semuanya memuliakan Nabi Muhammad SAW. Maka jangan lupa kita memuliakan orang lain. Artinya kepada siapapun kita mesti hormat, mesti muliakan. Jangan suka mencaci, jangan suka memaki, meskipun kepada anak-anak. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam hidup kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita doakan saudara kita Bapak Haji Effendi Arif, Pak ya. Mudah-mudahan beliau dan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا مأسوما، واهدنا الصراط مستقيما، فاغفر لنا ذنوبنا لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا للمتقين إماما. ففهمنا سليمان كلنا آتيناه حكما وعلما، وسخرنا داود والجبال يا رب العالمين. اللهم عافنا في بدننا، اللهم عافنا في بصرنا، اللهم عافنا في سمعنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين.
اللهم أنزل الرحمة والتوفيق والهداية والسلامة والعافية والصحة خصوصا على أخينا هاجي أفندي عارف برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وعظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. تقبل يا كريم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.